Selamat pagi bagi kita semuanya, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali lagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, mari Tuhan tahu undang bagi kita semua untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita mau menaikkan pujian, kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menolong, sudah memberkati kita dalam segala hal. Mari kita mau mengangkat pujian, ku bersyukur. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna,
sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku Mari adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur karena kami sudah diberkati Tuhan, baik orang tua kami, bahkan kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mau bermazmur bagi Tuhan, masih tetap dalam keadaan berdiri.
Kita buka Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama ya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Demikian pemazmur kita pada pagi hari ini. Silakan duduk kembali, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Halo semuanya, Shalom. Apa kabar semuanya? Cici harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Walaupun kita bertemu secara online seperti ini, tapi itu tidak menghalangi kita untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersedia hati, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, walaupun secara virtual seperti ini, tapi Tuhan Engkau menyediakan kami YouTube untuk kami boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tenangkan hati pikiran kami, agar kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang sertai. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, saya punya satu pertanyaan. Pertanyaannya mudah kok. Coba ya kita sama-sama berpikir dan kita sama-sama bayangkan. Ya, kita sama-sama berpikir dan bayangkan bersama-sama ketika kita mendapatkan sebuah barang yang harganya itu, barangnya tersebut itu sangat berharga. Kita menemukan barang dan barang itu sangat berharga. Dan barang itu kita jual, dan jika dijual itu mendapatkan hasil yang sangat banyak. Nah teman-teman, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin ya ini subjektif menurut saya gitu ya. Mungkin kalian akan berpikir bahwa ya hasilnya untuk gua aja, gua bisa beli barang-barang yang gua mau gitu ya. Atau ada yang berpikir gua dapat hasilnya banyak, gua bagi aja ke orang lain yang lebih membutuhkan. Gua udah dapat segini udah cukup kok gitu ya. Entar yang lebihnya ya udahlah gua bagi aja ke orang lain. Mungkin juga ada yang berpikir seperti ini, enggak, hasilnya akan gua simpan untuk masa depan aku gitu ya. Dan masih banyak hal lagi. Itu pemikiran kita saja ya teman-teman. Tapi pernah nggak berpikir begini? Tuhan tuh udah kasih kita talenta. Tuhan tuh udah kasih kita karunia. Misalnya, karunia untuk bernyanyi, karunia untuk menari, bermain musik, bercerita, mengajar, dan banyak hal lagi. Apa yang akan kalian lakukan dengan itu semua? Tetap simpan untuk diri sendiri, berpikir, untuk gua aja lah, nggak usah buat berikan ke orang. Atau kita pakai untuk melayani Tuhan dan sesama. Nah teman-teman, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini terdapat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10. 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Nah saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita masing-masing dan memperhatikan Alkitab kita. Saya akan membacakannya bagi kita semua, dan teman-teman boleh memperhatikan dan mengikutnya di dalam hati teman-teman. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian sejauh firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah teman-teman, Petrus
Mungkin kita sudah tidak asing lagi ya. Petrus merupakan salah satu murid Tuhan Yesus yang terus menjalankan pelayanannya hingga akhir hidupnya. Kita dapat melihat perjalanan pelayanan Petrus di dalam kitab Kisah Para Rasul. Jika kita tahu bahwa Petrus merupakan murid yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan ketika dia sadar, dia telah bersalah, dia telah berbuat dosa, akhirnya Petrus pun bertobat dan dia pun menjalankan misi yang telah Tuhan berikan kepada dia, yaitu mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Hari ini kita mau sama-sama melihat apa sih yang mau diajarkan oleh Petrus kepada kita dalam hal melayani Tuhan. Mari kita lihat seperti yang Petrus katakan, layanilah seorang akan yang lain. Teman-teman, jika kita perhatikan ya, kalimat dari Petrus, dia seperti mengatakan kepada kita, yuk layani orang lain, yuk layani orang lain. Nah, apa sih maksudnya melayani orang lain gitu ya? Teman-teman, seperti yang tadi di awal, ketika mendapatkan barang yang nilainya sangat berharga, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita sendiri memiliki jawabannya masing-masing sewaktu tadi saya menanyakannya kepada teman-teman gitu ya. Nah, kalau melayani bagaimana? Bagaimana cara melayani orang lain? Teman-teman, cara melayani orang lain itu tidak susah sebenarnya. Kita dapat melayani dengan cara menolong teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan bantuan, yang sedang susah mungkin gitu. Atau kita dapat melayani anak-anak yang membutuhkan. Kita juga bisa melayani orang-orang yang membutuhkan juga. Dan sebenarnya masih banyak hal lagi yang dapat kita lakukan dalam melayani orang lain melalui karunia yang telah Allah berikan bagi kita. Itu kalau melayani sesama kita, teman-teman. Sekarang saya mau mengajak kita berpikir sejenak. Bagaimana cara kita melayani Tuhan? Gitu ya. Apakah hanya melayani pada hari Minggu saja? Setelah hari Minggu, ya udahlah, nggak usah pelayanan lagi gitu. Nggak usah melayani lagi kan nggak perlu gitu. Apakah demikian, teman-teman? Nah, teman-teman, Petrus dalam kitabnya mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Setiap kita manusia yang diciptakan oleh Allah diberikan talenta dan karunia-Nya masing-masing sesuai dengan kehendak Allah. Dari talenta dan karunia itulah kita gunakan untuk melayani Allah kita. Kita sebagai anak-anak remaja khususnya ya, yang telah Tuhan tempatkan dan Tuhan berikan kita karunia dan talenta untuk melayani. Misalnya di pemusik, worship leader sebagai worship leader, WL, singer, nari, atau slide operator, atau apapun gitu ya. Kita dipanggil untuk melayani dengan sepenuh hati. Kita juga dikatakan sebagai steward. Steward dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia dikatakan penata layanan. Pengurus seperti yang dikatakan di dalam LAI gitu ya. Penata layanan yang baik, bahwa kita tidak menyembunyikan karunia yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita menggunakannya untuk melayani Allah dan juga sesama kita. Hal ini terlihat seperti perumpamaan tentang talenta, teman-teman ya, di dalam Matius, yang mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan ceritanya, di mana talenta yang diberikan ada 5, 3, dan 1, dan masing-masing 5 yang bertalenta 5 dan 3 itu melakukan apa yang dikatakan oleh tuannya, tetapi yang diberikan 1 talenta dia tidak melakukannya, dan mereka tahu hasilnya masing-masing gitu ya. Yang artinya bahwa setiap kita yang telah diberikan talenta atau karunia oleh Allah, kita gunakan untuk melayani Allah dan juga sesama. Dan Allah yang sama juga akan memberikan kita lagi sesuai dengan talenta yang telah kita berikan, kita layani, kita udah lakukan untuk melayani Tuhan, dan Allah akan memberikannya lagi kepada kita. Jadi teman-teman, sebenarnya sangat penting bagi kita untuk terlibat dalam melayani Tuhan. Kita yang telah diberikan karunia oleh Tuhan, pakailah karunia ini untuk melayani, bukan untuk disimpan, gitu ya. Teman-teman, ada sebuah lagu yang berkata, ini lagu Hokkien ya, mungkin teman-teman yang lain sudah tidak asing lagi gitu sama lagunya. Lagunya seperti ini. Maafkan saya jikalau suara saya tidak enak ya teman-teman ya.
Nah, lagunya seperti ini. Gua ekuasia MC Jin Ho Tia Jin Je Ji Gua Be Hiao Ta Be Hiao Xia但是我的兄弟伊知呀，伊知呀我会款，我管快我些好听不好听，我过世界求我好主ya sotia dan sebagainya, yang artinya bahwa walaupun suara saya tidak bagus, suara saya sumbang, tapi saya mau melayani Tuhan. Tuhan tahu isi hati aku gitu. Walaupun saya tidak bisa membacanya, saya tidak bisa membaca, saya hanya bisa hanya sekedar seperti itu saja, tapi Tuhan tahu isi hati saya mau melayani Tuhan. Ya seperti itulah ya, artinya sedikit ya gitu ya teman-teman. Nah, seperti pujian itu juga yang kita rasakan juga saat ini, yang kita katakan, Tuhan aku nggak bisa, Tuhan susah deh gitu ya. Dan kita juga berkata, nggak mau lah, malu, gak mau lah, wah bo pede ya, kilangnya tau cenga gitu ya, aku gak pede di depan banyak orang. Mungkin ada yang bilang, gak mau lah, suara aku jelek banget, sumbang gitu, fals lagi, gak bisa dengar musik misalnya gitu, aku peka nada gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu dan merasa minder, aku gak mau lah tampil di depan banyak orang, udah aku di belakang layar aja gitu. Yang aku nggak melayani juga nggak apa-apa gitu. Teman-teman, Tuhan sudah memberikan kita talenta dan karunia. Jadi, apakah kita menggunakan talenta itu dan karunia itu untuk diri kita sendiri? Kita simpan sendiri. Kita tidak mau melayani, kita tidak mau memakainya untuk melayani Tuhan. Walaupun bagaimana teman-teman, Tuhan tetap akan menerima apapun yang kita berikan bagi Allah. Ingat ya teman-teman, Tuhan tetap akan menerima apapun yang kalian berikan bagi Dia, bagi Tuhan. Tuhan akan senang jika kita, anak-anaknya, melibatkan diri di dalam pelayanan kepada Dia, menggunakan talenta yang telah Ia berikan bagi kita. Teman-teman, kita juga tahu ketika kita membaca Alkitab, khususnya kitab Injil, di mana menjelaskan tentang perjalanan Yesus selama di dunia ini. Kita tahu Yesus juga melayani loh teman-teman. Ya, Tuhan Yesus juga melayani. Bahkan Tuhan Yesus melayani kita, orang-orang yang berdosa ini. Seperti yang tertulis dalam Matius 20 ayat 28. Dikatakan bahwa anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sekali lagi ya, anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yang artinya bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia mau melayani kita semua manusia yang berdosa ini. Masakan teman-teman, kita yang telah diberikan karunia oleh Tuhan, kita tidak menggunakannya untuk melayani Dia. Apakah talenta yang Tuhan berikan dan karunia yang Tuhan berikan kita simpan buat diri kita sendiri? Kita tidak mau melibatkan diri kita di dalam melayani Tuhan karena kita tidak pede, karena kita malu, karena kita minder. Teman-teman, sebenarnya penting bagi kita sekarang sebagai anak-anak remaja yang telah Tuhan tempatkan bagi kita di gereja untuk melayani Tuhan. Melibatkan diri semasa anak-anak seperti kita, seperti remaja saat ini, seperti kalian, itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa teman-teman. Tuhan telah memberikan kita talenta. Di masa muda kita bisa pakai untuk melayani Tuhan. Masakan kita simpan sih talenta yang Tuhan berikan bagi kita? Masa kita tidak mau melibatkan diri kita untuk melayani Tuhan? Teman-teman, talenta yang diberikan Tuhan, pemusik, nyanyi, walaupun kita bilang, aku gak mau nyanyi, suara aku fals, aku gak bisa nari karena badan aku kaku, dan lain sebagainya. Teman-teman, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat isi hati kita. Apakah kita benar-benar mau melibatkan diri kita sebagai seorang penata layanan seperti yang dikatakan Petrus?
untuk menggunakan karunia yang Tuhan berikan dalam diri kita. Teman-teman, saya mengajak kita untuk kembali merenungkan dan merefleksikan nats hari ini dan renungan hari ini, teman-teman. Dan bertanya nih pada diri kita sendiri. Dan saya pribadi juga pernah bertanya seperti ini. Tuhan, apa ini benar adalah talenta yang Tuhan berikan bagi saya? Jikalau talenta itu adalah talenta yang Tuhan berikan bagi saya, biarkan saya pakai talenta ini untuk melayani Tuhan. Saya pernah bertanya seperti itu, teman-teman. Dan ya, Tuhan mengatakan melalui siapa saja atau melalui firman Tuhan, sekaligus Tuhan mengatakan, iya, pakailah talentamu untuk melayani aku. Dan teman-teman, tanya pada diri kita sendiri dan juga tanya kepada Tuhan. Ketika kita tanya pada diri kita sendiri, kita tanyakan, apakah aku telah melibatkan diri aku di dalam melayani Tuhan? Dan jika kita juga bisa bertanya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku memiliki talenta ini, apakah aku bisa menggunakan talenta ini untuk melayani Tuhan? Teman-teman, bagi teman-teman yang belum melayani Tuhan, yang belum melibatkan diri melayani Tuhan, yuk kita sama-sama melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu sungguh menyenangkan, teman-teman. Melayani Tuhan itu seperti sebuah sukacita tersendiri bagi kita bersama dengan Tuhan. Di masa remaja kita seperti ini, kita belajar untuk melayani Tuhan, menggunakan talenta yang telah Allah berikan bagi kita. Dan teman-teman, saya harap kiranya firman Tuhan hari ini dapat mengingatkan kita kembali mengenai pelayanan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami dan menegur kami juga ya Tuhan, bahwa terkadang kami karena minder, gak pede, malu untuk melayani Tuhan. Tuhan, tolong kami di masa remaja kami seperti ini, kami boleh dengan sepenuh hati ya Tuhan, melibatkan diri kami untuk melayani Tuhan. Dan kami tahu bahwa pentingnya bagi diri kami untuk melibatkan diri melayani Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kami talenta dan karunia sesuai dengan porsi kami masing-masing. Tuhan, tolong kami di masa remaja kami ini, kami boleh memberikan waktu kami untuk melayani Tuhan, karena yang kami layani adalah Tuhan, bukan manusia. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, di masa remaja mereka, agar mereka boleh sadar akan talenta yang Tuhan berikan bagi mereka untuk dipakai melayani Tuhan. Berkati juga teman-teman yang sudah terlibat pelayanan, Tuhan yang terus memakai mereka secara luar biasa di dalam pelayanan Tuhan di gereja-Mu ini. Dan bagi teman-teman yang belum melayani juga, Tuhan tolong mereka agar mereka boleh memberanikan diri untuk melayani Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak remaja di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Saat ini saya undang lagi kembali untuk bangkit berdiri, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali mengambil saat teduh. Halo adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat beraktivitas, semangat belajar, andalkan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.